Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan saya harap semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Saya Riki Hakim Ronaldo sebagai moderator dan bersama rekan-rekan saya, Mbak Rahyanisa, Mas Hernan, Mbak Nurmalitah, serta Mas Daniel. Kami dengan sukacita mempersembahkan presentasi kami hari ini. Tema yang akan kami bahas adalah dampak implementasi Enterprise Resource Planning terhadap kinerja pengguna. Seperti yang kita ketahui, Enterprise Resource Planning atau ERP telah menjadi fondasi utama dalam upaya transformasi digital di banyak perusahaan di seluruh dunia. Namun, bagaimana sebenarnya implementasi ERP ini berdampak pada kinerja para pengguna, baik di berbagai tingkatan jabatan maupun departemen dalam organisasi? Inilah pertanyaan yang kami gali dalam penelitian kami. Sebelum melanjutkan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Riki Hakim Ronaldo sebagai moderator pada kesempatan pemaparan hasil penelitian kali ini beserta anggota-anggota tim yang berdedikasi untuk penelitian ini. Pada presentasi ini, kami akan memaparkan metode kuantitatif yang kami gunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data dari berbagai responden yang terlibat dalam proses implementasi ERP. Selain itu, kami juga akan membahas bagaimana kami menggabungkan data kinerja perusahaan sebelum dan setelah implementasi ERP untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampaknya. Kami percaya bahwa penelitian kami memiliki potensi untuk memberikan wawasan berharga bagi organisasi-organisasi yang tengah atau berencana untuk mengadopsi ERP. Dengan demikian, kami berharap presentasi kami ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan mendorong diskusi yang inspiratif mengenai bagaimana implementasi ERP dapat meningkatkan kinerja para pengguna. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dalam presentasi kami. Tanpa basa-basi lebih lanjut, mari kita mulai. Next. Baik. Adapun pokok komponen yang bakal kita paparkan untuk presentasi pada hari ini, yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga hasil penelitian dan pembahasan, keempat kesimpulan, dan yang terakhir adalah abstrak. Baik, untuk pendahuluan kepada Mas Daniel kita persilakan. Oke, terima kasih Mas Riki atas kesempatannya. Dewasa ini, kompetisi ekonomi global sangat ketat sehingga menuntut perusahaan untuk dapat melakukan perkembangan dari sisi teknologi namun memerlukan efisiensi. Oleh karena itu, ERP dibutuhkan oleh para perusahaan dalam menjawab kebutuhan mereka. Apa itu ERP? ERP adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning. ERP adalah struktur sistem informasi yang dapat mengintegrasikan fungsi pemasaran atau marketing, fungsi produksi, logistik, keuangan atau finance, sumber daya, produksi, dan fungsi-fungsi lain. Di mana ERP menjadi alat integrasi yang menyatukan setiap bagian menjadi satu kesatuan, di mana datanya saling terintegrasi antara satu bagian dengan bagian lainnya. Teknologi ERP ini merupakan suatu solusi yang paling ideal bagi setiap perusahaan yang telah berkembang dengan pesat dan memiliki banyak keunggulan yang dapat membantu lebih meningkatkan performa perusahaan. Namun efektivitas pengaplikasian ERP ini berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Adapun dampak positif dari penerapan ERP ini terdiri dari kualitas kerja, kuantitas kerja, ketergantungan, kualitas personal, pengetahuan kerja, kreativitas, dan yang terakhir, inisiatif dari para pengguna ERP. Next. Adapun metode penelitian kami dalam pengerjaan artikel ilmiah ini, metode yang digunakan adalah menggunakan metodologi penelitian tinjauan pustaka sistematis, di mana kami melakukan studi yang pengolahannya dilakukan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan fakta dan bukti dari studi sebelumnya. Dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur penelitian tentang dampak implementasi sistem ERP terhadap kinerja pengguna, kami menggunakan Google Scholar sebagai mesin pencari utama. Untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan, kami melakukan pencarian literatur dari berbagai sumber, baik jurnal nasional maupun konferensi dan jurnal internasional.
Beberapa kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur ini antara lain implementasi ERP, dampak implementasi ERP, kinerja organisasi, dampak implementasi ERP, faktor penentu keberhasilan implementasi ERP. Baik, terima kasih untuk Mas Daniel atas pemaparannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Raihanisa dan Mbak Nurmalita. Kami persilahkan. Oke, kemudian implementasi ERP ini berdampak positif pada produktivitas kinerja pengguna, seperti pertama efektivitas dan efisien dalam melakukan pekerjaan, kemudian membantu mengambil keputusan yang tepat, waktu, dan berdasarkan informasi terbaru, kemudian meminimalkan kesalahan manusia, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, peningkatan produktivitas di berbagai tingkatan organisasi, dan berkurangnya hambatan dalam berbagai tugas. Selanjutnya ada implementasi ERP juga bisa berdampak negatif jika tidak tepat penggunaannya, seperti pertama ketidaksempurnaan data, dua gangguan operasional, tiga ketidakkonsistenan dalam proses bisnis, yang keempat adanya kurangnya pelatihan yang memadai. Baik, terima kasih untuk Mbak Raihan sama Mbak Nurmalita atas pemaparannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Hernan. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Riki untuk kesempatannya. Kesimpulan, perusahaan sangat membutuhkan adanya sistem Enterprise Resource Planning ataupun ERP sebagai penunjang monitoring kinerja dari perusahaan tersebut secara ideal agar perusahaan dapat berkembang lebih baik. Penerapan ERP terhadap perusahaan juga bersifat informatif untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut, yang dimana dapat dibantu dengan adanya Google Scholar. Implementasi ERP untuk keberhasilan pekerjaan dengan cepat dan efisien secara terorganisir dan terstruktur dalam menghadapi tantangan. Proses ERP juga fleksibilitas secara real-time untuk melihat regulasi data pasar dan memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Baik, untuk abstrak sendiri akan saya jelaskan. Oke, untuk penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengumpulkan data dari karyawan yang terlibat dalam proses implementasi ERP melalui kuesioner. Yang artinya, pembahasan merupakan hasil penelitian yang menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis proses implementasi ERP. Data yang diperoleh dikumpulkan melalui kuesioner yang diisi oleh karyawan yang terlibat dalam implementasi tersebut. Kemudian penelitian ini juga menggabungkan data kinerja perusahaan sebelum dan setelah implementasi ERP untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang dampaknya. Kami akan mengeksplorasi penelitian yang menggabungkan data kinerja perusahaan sebelum dan setelah implementasi ERP. Metode kuantitatif digunakan untuk memahami dampak dari implementasi ERP secara komprehensif. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner dari karyawan yang terlibat dalam proses tersebut akan digunakan sebagai bagian integral dari analisis kami. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang efek dari penerapan ERP pada kinerja perusahaan. Kemudian responden dalam penelitian ini mencakup berbagai jabatan dan departemen dalam organisasi. Dalam penelitian ini, kami telah mencakup responden dari berbagai tingkatan jabatan dan departemen dalam organisasi. Kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang implementasi ERP melibatkan karyawan dari berbagai level dan divisi, sehingga kami dapat memperoleh perspektif yang komprehensif tentang pengaruhnya pada seluruh organisasi. Dengan melibatkan berbagai tingkatan jabatan dan departemen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dampak dan manfaat dari implementasi ERP secara holistik dalam lingkungan perusahaan. Oke, dan dengan demikian kami mencapai akhir dari presentasi kami mengenai dampak implementasi Enterprise Resource Planning terhadap kinerja pengguna. Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbagai penelitian kami dengan ERP ini.
Melalui penelitian yang kami lakukan, kami telah menemukan bahwa implementasi ERP dapat memiliki dampak yang signifikan pada kinerja para pengguna di berbagai tingkatan jabatan dan departemen dalam organisasi. Dengan menggunakan metode kuantitatif dan menggabungkan data kinerja sebelum dan setelah implementasi, kami dapat mengidentifikasi berbagai aspek yang terpengaruh dan memberikan wawasan mendalam tentang efeknya. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa ERP dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat alur kerja, dan meningkatkan kolaborasi antar departemen. Selain itu, terjadi peningkatan dalam kualitas dan akurasi data yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik di berbagai tingkatan manajemen. Namun, kami juga mengakui bahwa implementasi ERP juga menimbulkan tantangan, seperti kebutuhan akan pelatihan yang tepat bagi pengguna dan adopsi perubahan budaya perusahaan. Oleh karena itu, kami menyarankan agar perusahaan mengambil pendekatan yang holistik dalam menghadapi implementasi ERP, dengan fokus pada dukungan penuh dari pihak manajemen dan kolaborasi antara tim IT dan pengguna. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan dukungan Anda. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, kami dengan senang hati akan menjawabnya. Semoga presentasi ini memberikan manfaat bagi kita semua dalam mencapai kesuksesan dalam bisnis yang terus berkembang. Sekian dan sampai jumpa. Kami kelompok 5 ingin mengakhiri dari presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.